Baik, di sini kita akan melihat bagaimana caranya mengimprovisasikan barang-barang bekas, yakni sampah organik dan non-organik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan hal ini. Kita terkadang tidak begitu peka terhadap segala sesuatu, terlebih khusus yakni barang-barang bekas, sampah organik maupun non-organik yang sebenarnya jika dikelola dengan baik maka sebenarnya masih ada nilai tukarnya. Mengapa kita harus berbicara tentang hal ini? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Di sini kita diajak untuk melihat segala sesuatu dengan penuh kesadaran akan penghayatan terhadap apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Kejadian, yaitu pasal 1 ayat ke-28. Di dalam bacaan itu di sini ada dua tugas yang dikehendaki Tuhan agar manusia atau kita lakukan, yaitu 1. Beranak cuculah, dan 2. Berkuasalah atas ciptaan Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bacaan ini mengajak kita untuk bagaimana kita dapat mendayagunakan kemampuan kita untuk mengelola apa yang disediakan Tuhan untuk dapat kita lakukan atau kita kelola, agar kita dapat memenuhi kebutuhan kita akan sandang, pangan, dan papan, terlebih khusus di dalam keluarga kita masing-masing. Adapun di bacaan pada 1 Timotius pasal 5 ayat ke-8. 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Di mana di situ dimaksud bahwa bagaimana tanggung jawab kita sebagai manusia kepada sanak saudara kita, dan terlebih khusus kepada keluarga kita. Kita sebagai makhluk yang berakal budi, yang telah diciptakan Tuhan, kita harus sadar bahwa kita tak dapat hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu, saling merangkul, membantu, berbagi, berbakti kepada sesama itu adalah hal yang lumrah. Apalagi di dalam keluarga kita masing-masing. Di sini kita diajak untuk kreatif dan inovatif dalam melihat berbagai macam aspek, terlebih khusus dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dari kreativitas kita mengelola barang-barang bekas dan lain-lain untuk dapat memenuhi dan menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Tuhan mengingatkan kita kembali pada kitab Kejadian, di mana kita mempunyai hak untuk berkuasa atas ciptaannya yang berada di atas muka bumi ini. Namun berkuasa bukan dengan seenaknya saja, tetapi harus dengan penuh tanggung jawab terhadap apa yang ingin kita lakukan. Memang kita melihat semakin kesini semakin banyak manusia yang telah mendayagunakan kemampuannya untuk memproduksi barang-barang baru dari apa yang telah disediakan oleh Tuhan. Misalnya 1. Ban kendaraan, yaitu mobil dan motor. Ban-ban itu dihasilkan dari getah pohon karet, dan getah pohon karet itu diciptakan oleh Tuhan. Ada juga yang kedua, yaitu plastik atau yang disebut bahan plastik, yaitu bahan yang bahan dasarnya adalah minyak bumi, dan minyak bumi itu disediakan oleh Tuhan, dan disitulah manusia memanfaatkan akal budinya yang disediakan oleh Tuhan untuk menciptakan hal-hal yang baru melalui
bahan-bahan alamiah yang disediakan oleh Tuhan, yang melalui berbagai macam proses yang sangat kompleks, dan terciptalah contohnya seperti ban mobil dan bahan-bahan dasar plastik. Namun benda-benda tadi, yaitu plastik dan ban itu, setelah dipakai kemudian dibuang, dan itu menjadi sampah yang berserakan di mana-mana. Namun jika dilihat secara ekonomis, ternyata benda-benda tadi dapat dikelola dengan baik dan menjadi benda-benda yang berguna, dan sekaligus pula dapat juga menjadi sumber penghasilan kita dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi dalam kedua bacaan tadi, makna yang harus kita ambil adalah bagaimana kita mendayagunakan segala sesuatu, terlebih khusus barang bekas, untuk diproduksi sedemikian rupa sehingga dijual dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga kita, menjaga keharmonisan keluarga, dan juga memenuhi kebutuhan religius dari keluarga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, dan lain-lain.